Yeah, right there. Boh. Let me see. There you go. I voted. Kalau kalian ngikutin berita politik di Amerika, mungkin kalian sudah tahu kalau election day atau pemilu ya di Amerika itu tanggal 3 November. Aku bukan US citizen, jadi aku nggak bisa ikutan milih, nggak bisa ikutan vote. Banyak banget yang penasaran apakah aku sudah menjadi warga negara Amerika ataukah masih WNI. Jawabannya aku masih WNI, masih paspor Indonesia. Dan belum ada rencana untuk pindah warga negara dalam waktu dekat, tapi nggak tahu kedepannya ya. Jadi status aku di Amerika ini adalah permanent resident, jadi green card holder ya. Perlakuannya sama dengan US citizen, tapi nggak bisa milih, nggak bisa ikutan vote gitu. But suami aku adalah warga negara Amerika, jadi dia bakalan ikutan milih tahun ini. Dia sudah dapat kartu suaranya, disebutnya ballot ya bahasa Inggrisnya. Nanti kita akan lihat ballotnya itu seperti apa, isinya kayak gimana. But first, aku mau jelasin sedikit tentang tata cara pemilihan presiden di Amerika. Secara garis besarnya aja, karena kalau terlalu mendetail juga saya tidak paham. Jadi seperti yang kita tahu, ada dua partai politik besar di Amerika, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republikan. Nah, nanti tanggal 3 November itu adalah hari di mana warga Amerika berhak untuk memilih. Tapi bukan memilih calon presiden, guys. Disinilah letak keribetan presidential election di Amerika. Jadi, tanggal 3 November itu, warga negara Amerika tidak memilih calon presiden, melainkan memilih electoral voters. Kalau kalian sering ikutin presidential election di Amerika, mungkin kalian sudah sering mendengar istilah electoral vote ya. Jadi, electoral voters ini siapa? Electoral voters ini adalah sekelompok orang. Jadi, mereka ini orang-orang ya, yang mewakili masing-masing state untuk memilih presiden. Jadi para electoral voters ini mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan siapa presidennya. Umumnya anggota electoral voters ini biasanya ditentukan oleh partai. Misalnya California ya, California ini adalah state dengan populasi terbanyak di Amerika. Jumlah electoral votes di California adalah 55. Jadi ada 55 orang yang berhak untuk memilih presidennya nanti itu siapa. Total jumlah electoral voters di Amerika adalah 538. California 55, terus Texas electoral votesnya 38, New York ada berapa ya? 29 kalau nggak salah. Ya, pokoknya itu bisa dicek guys di Google jumlah electoral votes masing-masing state. Di total semuanya jumlahnya 538 electoral votes. Untuk memenangkan election, calon presiden Amerika memerlukan minimal 270 electoral votes. Pertanyaannya, kalau yang menentukan pemenangnya itu adalah electoral votes, lalu apakah suara warga Amerika yang lain yang bukan electoral voters ini berpengaruh terhadap hasil election? Jawabannya iya, ngaruh. Ngaruhnya gini guys, jumlah suara terbanyak, popular votes, itu mempengaruhi electoral votes. Contohnya gini, contohnya California ya. California jumlah electoral votesnya adalah 55. Taruhlah populasi warga negara Amerika yang terdaftar untuk memilih adalah let's say 3 juta orang misalnya ya. Ini awur-awuran aja. 3 juta orang yang berhak untuk memilih, yang berhak untuk ikutan election. Taruhlah dari 3 juta orang itu, yang 2 juta milih Partai Demokrat, yang 1 juta milih Partai Republikan. Nah, otomatis Partai Demokrat punya suara lebih banyak ya, more popular gitu. Nah, karena Partai Demokrat punya suara lebih banyak, maka jumlah electoral votes 55 tadi itu menjadi milik Partai Demokrat semua guys. 1 juta orang yang milih Partai Republikan itu nggak dianggap. Contoh lagi misalnya di Texas, jumlah electoral votesnya 38. Let's say jumlah populasi orang yang terdaftar untuk ikut election adalah 5 juta orang ya. 5 juta orang itu 4,5 juta milih Partai Republikan, sedangkan 500 ribunya milih Demokrat. Otomatis
Jumlah electoral votes 38 itu tadi semuanya menjadi milik Partai Republikan. 500.000 orang yang milih Partai Demokrat, ora direken. Siapa yang menang popular votes akan mendapatkan semua electoral votes. Nah, karena adanya sistem yang seperti ini, maka sangat mungkin seorang calon presiden mendapatkan lebih banyak popular votes, tapi dia mendapatkan lebih sedikit electoral votes. Ini sering terjadi di Amerika. Kalaupun misalnya calon presiden ini lebih populer ya, lebih banyak orang yang milih, tapi ketika dihitung-hitung ternyata jumlah electoral votes-nya itu lebih sedikit, ya maka dia akan kalah gitu. Karena tetap yang menentukan pemenangnya adalah jumlah electoral votes. Nah, di Amerika ini kan ada yang namanya blue states, ada yang namanya red states. Blue states ini adalah state di mana sebagian besar warga negara di state tersebut mendukung Partai Demokrat. Red states artinya sebagian besar warga negara dari state tersebut mendukung Partai Republikan. Dan itu bukan rahasia, kamu bisa lihat di Google, ada mapnya, mana aja yang red states, mana aja yang blue states. Nah, selain red states dan blue states, ada yang namanya swing states. Swing states ini adalah state-state yang nggak pasti, yang berubah-ubah. Jadi kadang-kadang dia mendukung Republikan, kadang-kadang dia mendukung Demokrat. Nah, di swing states inilah biasanya para calon presiden gencar banget berkampanye untuk mengambil hati atau mengambil suara warga negara yang ada di state tersebut. Makanya disebut dengan battleground, medan peperangan. Nah, sekarang Ricky mau buka ballotnya, mau buka kartu suaranya. Kita lihat isinya kayak gimana. So, ini ballotnya guys, ini kartu suaranya. He got the ballot in the mail. Jadi artinya nanti tanggal 3 November itu dia nggak perlu datang ke TPU. So here's the return envelope. No postage necessary. It's free to mail it back in. And so I guess this technically is the ballot. They give you a nice little sticker here that you can prove to your neighbors and your friends that you voted. Okay. That's important. Correct. For this year in California, all registered voters received a mail-in ballot just because of the COVID situation. Otherwise, you would have to request a mail-in ballot. Will the polls still be open? Yeah, on I believe so. I haven't really researched it, but I think the polls will still be open for those that prefer doing it the old school way. So how many pages are in the That's ballot? actually a lot shorter than I expected. So that's the first page. No, it's page 1, front page. Okay, and then page 2. That's it? That's it. What was the other one? That's just instructions and stuff. Oh, okay. So you got instructions. Yeah. Yeah, I remember having to flip through many pages before when I voted in the past. This one, at least it's been condensed down to a front and back one pager. Yes, unfortunately, Kanye West shows up on this ballot. Really? Yeah. Wait, let me see. Where? And if I wanted to, I think I could put myself. Oh, really? Yeah. Okay, alright, let's show them what it looks like. So, bentuknya kayak begini, official ballot. And then over here is where you see the list of the presidents and the vice presidents. How come I'm not familiar with some of these names? Yeah. Well, you're generally familiar with the two most popular parties, Republican and Democrat. But there's like 6 options on there. Yeah. But there's really 2 primary options that are going to be battling for this thing. Alright, so yeah, so these are the names, president and vice president. Itu nama-namanya, ada Joe Biden di nomor 3, ada Donald Trump nomor 4, and then Kanye West is on there too. So besides president and vice president, there are also, is he crying? He's not crying, right? No, he just wants a little attention or something. So who are these people? So I think we have, judge. Okay, hakim ya, judge, and then There might be city county councilmen. member board of supervisors, mayor, city of San Diego mayor,
ada okay. city of attorney. I don't know any of these people except for the president, vice president. Yeah. Are you gonna vote for these people that you're not familiar with? Probably, yeah. Okay. I'm probably gonna. Like, are you gonna do some research about them? I'm gonna do it probably based on political party. Oh, okay. Yeah. Got it. Selain nama-nama orang ini, there are also Propositions. Propositions. What are propositions? Propositions are some kind of rules, right? Yeah, like new laws. Laws, yeah. Ya, jadi propositions itu semacam hukum gitu yang dibuat baru. Some of it's new laws. Some of it's like, all right, we want to take out a bond, or we want to raise taxes for a certain initiative. So it's mostly that stuff versus new laws, but. Okay, and then di sini diminta untuk vote, like this one, for example, proposition number 15, diminta untuk vote yes atau no. Kemudian ini adalah bagian yang tidak kalah menarik ya, kalau pas pemilu presiden ya di Amerika. Hampir tiap hari kita tuh dapat brosur guys, ini sampai numpuk segini banyak brosurnya. Ini adalah brosur yang berisi kampanye orang-orang yang tadi ada di ballot itu, nama-nama orang yang ada di ballot. Jadi mereka berkampanye. Nah, selain mereka berkampanye ngebagus-bagusin dirinya sendiri ya, kayak misalnya ini nih. Tuh, kalau lu pilih gue bakalan begini gitu kan. Jadi selain dia bikin brosur untuk ngebagusin dirinya, dia juga bikin brosur untuk ngejelekin oponennya. Kayak misalnya ini. Tuh, jadi di brosur terpisah, ini isinya tuh ngejelek-jelekin oponennya. Jadi jangan pilih dia. Dia tuh kayak begini gitu. Dan kata-katanya tuh bisa dibilang ekstrim ya. Ngejelek-jelekinya tuh bisa dibilang ekstrim gitu loh guys. Kayak contohnya ini nih. Nah, ini dia dijelek-jelekin juga sama oponennya nih. Tuh, dia dibilang pembohong. Jadi di sini mau ngejelek-jelekin orang kayak apa, nggak apa-apa guys, ada freedom of speech. Okay. Yeah, right there. Let me see. There you go. I voted. So now we're gonna drop off the ballot into the pickup mailbox, just right across the street from where we live. May the best president win.